Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan perilaku bias emosi dan interaksi sosial dalam mata pelajaran Financial Behavior. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan perilaku bias itu seperti apa, pembagiannya, ada kognitif, ada emosi dan interaksi sosial, maka khusus pada pertemuan ini kita akan membahas bias emosi dan interaksi sosial. Behavioral finance atau behavioral economic also known as psychology and economic. Jadi, asumsi bahwasanya seseorang memiliki terkait dengan kebingungan bagaimana saham asing memiliki risiko dan juga bagaimana seseorang bisa memahami terkait dengan keputusan terbaik yang mana itu akan terjadi pada periode berikutnya yang mana bisa berpengaruh terhadap investasi yang diambilnya. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwasanya financial behavior ini memadukan psikologi dan ekonomi, yang mana mempelajari terkait dengan perilaku-perilaku yang irasional. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah emotional bias. Di dalam emotional bias ini kita akan melihat perilaku-perilaku apa yang muncul terkait dengan emosi pada Nah, kita akan membahas terkait dengan apa itu perilaku bias emosi, dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk membuat keputusan keuangan yang didasarkan pada emosi atau perasaan, bukan pada fakta atau logika. Bias emosi dapat mengarah pada keputusan yang tidak rasional dan merugikan secara finansial berupa keputusan investasi, pengeluaran, bahkan utang. Jadi keputusan yang diambil oleh investor itu lebih kepada emosi, bukan pada fakta atau logika terkait dengan dasar pengambilan keputusan, yang mana itu bisa berdampak pada kecondongan risiko terkait dengan kerugian investasi, pengeluaran berlebih, bahkan kebijakan utang yang tidak tepat. Nah, kita tidak selalu membuat keputusan yang paling rasional. Kita memiliki kendala dan tingkat kenyamanan kita bervariasi dalam menanggapi ketidakpastian yang tidak dipertimbangkan dalam ekonomi tradisional. Jadi kalau kemarin kita membahas bahwasanya pada keuangan tradisional itu lebih kepada data-data sehingga bersifat objektif. Tetapi ketika kita berbicara pada financial behavior, itu sudah mengarah kepada perilaku-perilaku subjektif yang mana lebih condong kepada perilaku tidak rasional. Nah, di sini subjek ini adalah emosi yang dimiliki oleh seseorang sehingga berdampak pada keputusan keuangannya, investasi, dan lain sebagainya. Di sini bias are generally classified as either. Jadi kalau kita lihat otak kita itu kognitif itu otak kanannya, sedangkan emosional otak kirinya. Yang mana emosional bias ini datang sebagai impuls. Tadi kemarin bahasanya sebagai persepsi, insting, intuisi, feeling, perasaan, lebih condong kepada seperti itu. Nah, meskipun bias tidak dapat dihilangkan, kemampuan Anda untuk membedakan antara mana yang mendapatkan manfaat lebih, mana yang harus rentan terhadap risiko, itu harus kita analisis sehingga kita bisa mendapatkan peluang-peluang sehingga tidak terlewatkan peluang tadi, yang mana kita juga meminimalisir risiko sehingga kita tidak salah dalam mengambil kebijakan atau keputusan.
Nah, di sini kita dapat melihat pemahaman tentang jenis bias akan membantu Anda mengelola rencana investasi dengan lebih baik, berkomunikasi secara lebih efektif kepada klien Anda atau mitra. Meskipun edukasi dapat bekerja lebih cepat untuk mengatasi bias kognitif, bias emosional seringkali lebih sulit diatasi karena tindakan mereka lebih didasarkan pada perasaan daripada fakta. Nah, ini kita bagaimana memahami klien kita, diri kita sendiri terkait dengan pengambilan kebijakan, yang mana kita juga harus melihat fakta-fakta sehingga kebijakan yang diambil bersifat objektif, tidak subjektif lagi. Nah, di sini dalam bias emosi ini ada 7 sikap-sikap yang dipengaruhi oleh emosional yang dialami oleh mitra. Nah, dalam yang pertama itu ada endowment. Apa itu endowment? Endowment itu dalam konteks keuangan ini berarti cenderung mempertahankan investasi yang dimiliki daripada menjualnya dan mengalokasikan uang tersebut ke investasi yang lebih baik. Karena kita merasa terikat pada investasi tersebut dan merasa kehilangan jika kita menjualnya. Contohnya, kita membeli saham di perusahaan tertentu. Kita mungkin menjadi terikat pada saham tersebut, merasa sulit untuk menjualnya meskipun saham itu tidak lagi menguntungkan atau ada alternatif investasi lebih baik. Ini bisa menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan dan juga meminimalisir kerugian. Nah, ini subjektif banget karena kita itu sudah terlalu suka dengan instrumen investasi tertentu sehingga kita tidak melepasnya meskipun nilai investasi tersebut menurun. Dan sebaliknya, kita tidak melepasnya untuk mengambil keuntungan meskipun sudah naik. Nah, ini menjadi hambatan untuk mendapatkan keuntungan secara optimal karena subjektivitas tersebut, karena kesukaan, kecintaan, yang mana akan mempengaruhi dijual atau tidak dijualnya, membeli atau tidak membelinya. Nah, yang kedua ada loss aversion. Loss aversion ini menggambarkan bahwasanya investor cenderung lebih memilih untuk menghindari kerugian dibandingkan dengan meraih keuntungan. Dalam konteks keuangan, ini berarti bahwa kita cenderung merasa lebih sakit kehilangan uang daripada kegembiraan mendapatkan keuntungan yang sama. Nah, kalau berdasarkan teori, kita bisa atau boleh melakukan cut loss atau melakukan mengambil keputusan yang berdampak pada kerugian untuk menghindari tingkat kerugian yang lebih besar. Nah, tetapi pada bias emosi loss aversion ini kita lebih terbayang-bayang kerugiannya daripada keuntungannya. Meskipun keuntungannya tadi nilainya lebih besar daripada kerugian. Karena kita sudah takut di awal, jadi kita tidak terpikirkan untuk tingkat keuntungan yang lebih besar yang didapatkan. Sedangkan pada prinsip kita bahwasanya ketika nilainya sudah turun berarti kita harus segera menjual dan membeli pada investasi yang lebih prospek sehingga nanti kerugian kita dapat tercover oleh investasi baru tadi. Contohnya jika kita memiliki portofolio investasi yang bernilai $10.000 dan nilainya turun menjadi $9.000, kita mungkin akan merasa lebih terbebani daripada jika nilai portofolio meningkat menjadi 11.000. Nah, untungnya itu naik 11.000, tapi ketika rugi 9.000 kita lebih kepikiran ketika turun sampai ke 9.000. Padahal ketika kita naik investasinya sampai 11.000, kita itu emosinya itu lebih khawatiran kepikirannya ketika turun. Kita cenderung lebih takut kehilangan uang daripada meraih keuntungan yang lebih besar, meskipun investasinya sama tadi. Nah, yang ketiga ada regret aversion, yaitu bias emosi yang mana investor cenderung menghindari pengambilan keputusan karena takut keputusan yang diambilnya akan menjadi lebih buruk dan disesali di kemudian hari. Nah, ini kalau seseorang investor
tidak risk averse atau sangat protektif. Nah, ini yang sangat berbahaya juga karena keputusan yang diambil itu harus berdasarkan pada kondisi saat itu. Nah, contohnya jika kita memiliki pilihan investasi yang portofolionya tinggi dan memiliki potensi keuntungan besar, kita mungkin akan memilih opsi yang lebih aman karena takut akan menyesali jika investasi tadi gagal. Kita cenderung lebih khawatir tentang kemungkinan penyesalan di kemudian hari daripada kesempatan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Jadi, ya ini bertolak belakang dengan sikap risk averse karena pada dasarnya risiko yang tinggi itu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi juga. Nah, tetapi ketika adanya bias emosi, mereka mempertimbangkan membayangkan risikonya yang besar tadi, memilih investasi yang pada tingkat risiko yang lebih rendah, sedangkan tingkat pendapatannya juga lebih rendah juga. Nah, ini kalau misalkan kita tidak mengatasi risk aversion, maka kita juga tidak bisa memaksimalkan keuntungan kita. Yang keempat ini ada overconfidence, yaitu bias emosi yang mana investor lebih percaya diri dengan keputusan dan kemampuan mereka sendiri daripada yang secara objektif dibenarkan. Contohnya, jika kita merasa bahwa kita memiliki kemampuan untuk memilih saham yang akan memberikan keuntungan besar, kita mungkin cenderung melakukan trading secara aktif dan dalam proporsi yang besar juga. Dan kita tidak mempertimbangkan risiko atau biaya yang terkait dengan strategi ini. Kita cenderung terlalu percaya diri, yakin pada kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga kita tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan investasi kita. Jadi terlalu percaya diri juga kurang bagus karena kita condong mengabaikan risiko-risiko atas pilihan kita tadi. Yang mana faktor eksternal juga berpengaruh pada instrumen investasi yang kita pilih. Selanjutnya yang kelima ada self-attribution. Nah, bias emosi ini kecenderungan kita sebagai investor untuk menilai keberhasilan kita sendiri atas keputusan yang baik, sementara kegagalan disalahkan pada faktor eksternal. Dari konteks keuangan, ini berarti cenderung menganggap keuntungan disebabkan karena kemampuan dan kecerdasan kita dalam memilih atau mengambil keputusan. Sedangkan jika rugi, disebabkan atau disalahkan pada faktor eksternal atau keberuntungan yang buruk. Jadi saya salah tidak, tapi ini karena ini sehingga saya rugi. Contohnya, jika kita membuat keputusan investasi yang menghasilkan keuntungan besar, kita mungkin cenderung memuji kecerdasan dan kemampuan kita sendiri. Namun ketika kita mengalami kerugian atau kegagalan, kita cenderung menyalahkan kondisi pasar dan faktor eksternal yang tidak kita perhitungkan. Nah, sikap seperti ini kayak munafik juga ya. Kalau bagus diakui, kalau nggak bagus tidak diakui. Ini bahaya juga karena meskipun seahli apapun kita dalam memprediksi, pengalaman kita sudah banyak, tetapi kita harus tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi eksternal yang mungkin saja bisa terjadi. Yang keenam ada self control. Nah, bias yang condong atau cenderung untuk memilih imbal hasil jangka pendek daripada imbal hasil jangka panjang yang lebih besar. Dalam konteks keuangan ini, berarti kita cenderung memilih kepuasan segera atau gratifikasi yang lebih kecil saat ini daripada menginvestasikan uang kita dalam bentuk jangka panjang. Contohnya, jika kita memiliki uang tunai yang tersedia, kita mungkin akan memilih membeli barang-barang konsumsi sekarang daripada menginvestasikan uang tersebut untuk keuntungan jangka panjang, seperti investasi saham dan properti. Meskipun kita tahu bahwa investasi jangka panjang dapat memberikan kita keuntungan atau imbal hasil, sehingga
kita cenderung memilih keinginan kita segera terpenuhi. Jadi ini adalah orang-orang atau investor yang kurang sabar, yang mana investasi itu harus segera terwujud hasilnya, sedangkan dia tidak memiliki investasi jangka pendek. Itu juga bahaya bagi kita. Kita terlalu fokus pada jangka pendek tapi tidak memperhitungkan jangka panjangnya. Yang mana investasi jangka panjang itu juga prospek pada masa depannya. Mungkin gagal saat ini pada jangka pendek, tapi kita bisa memperoleh keuntungan pada jangka panjang. Tapi kalau investasi kita bersifat jangka pendek semua, maka risikonya juga akan lebih besar. Sehingga kita perlu mengkombinasikan investasi jangka pendek dengan jangka panjang. Meskipun investasi jangka panjang itu tidak terlihat saat ini. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada bias status quo. Dalam konteks keuangan, ini berarti kita cenderung mempertahankan investasi dan strategi keuangan yang sudah kita miliki daripada mencoba sesuatu yang baru dan berbeda. Bahkan jika ada opsi atau alternatif yang lebih baik atau lebih rasional. Hal ini terjadi karena manusia cenderung merasa nyaman dengan apa yang sudah dikenal atau akrab yang dijalani saat ini, dan mungkin merasa takut terhadap perubahan atau ketidakpastian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perubahan tersebut. Nah, ini kita sudah terlalu nyaman dengan apa yang sudah kita jalani, sehingga kita untuk berubah itu enggan. Jadi nggak mau challenge atau tantangan yang perubahan tadi. Padahal kita harus memanfaatkan perubahan-perubahan sebagai tantangan kita dalam memperoleh tingkat keuntungan yang lebih maksimal lagi. Nah, itu tadi 7 bias yang seringkali berhubungan dengan emosi kita. Ada endowment, loss aversion, regret aversion, overconfidence, self attribution, self control, dan status quo. Nah, selanjutnya ada social interaction bias, yaitu perilaku bias interaksi sosial. Nah, mengenal apa itu interaksi bias sosial, kecenderungan kita untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seseorang atau orang-orang di sekitar kita, sehingga memutuskan berdasarkan persepsi atau pendapat yang dimiliki oleh kelompok atau orang lain daripada berdasarkan fakta atau logika. Nah, contohnya kita termasuk dalam kelompok yang meyakini bahwa investasi saham adalah pilihan terbaik untuk mencapai tujuan finansial. Kita mungkin lebih cenderung menginvestasikan uang kita di pasar saham daripada properti atau investasi lainnya. Meskipun fakta menunjukkan bahwa investasi tersebut mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan situasi keuangan kita. Jadi kita terpengaruh oleh orang lain dalam menentukan investasi yang kita pilih. Kita terpengaruh atau kita mempengaruhi orang lain. Jadi adanya interaksi antar individu atau antar investor. Nah, ini jenis-jenis bias interaksi sosial. Yang pertama ada herding. Herding ini kecenderungan untuk mengikuti tindakan atau keputusan yang diambil oleh orang-orang di sekitar kita daripada mempertimbangkan informasi dan fakta yang tersedia secara independen. Yaitu kita hanya mendengarkan apa pendapat orang lain, tetapi kita tidak menjadikan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya dari data-data atau realita yang ada. Dalam konteks keuangan, perilaku kawanan atau herding dapat terjadi ketika investor atau trader mengambil keputusan investasi berdasarkan tindakan atau keputusan yang diambil oleh investor atau kelompok lain tanpa mempertimbangkan kondisi pasar yang sebenarnya atau melakukan riset dan analisis yang tepat. Dalam konteks keuangan, perilaku ini terjadi ketika investor atau trader mengambil keputusan investasi berdasarkan tindakan oleh orang lain tanpa mempertimbangkan kondisi saat ini berdasarkan riset dan analisis yang tepat. Jadi kita membabi buta ikut apa yang dilakukan oleh orang lain. Padahal kadang orang lain melakukan
keputusan investasi berdasarkan dengan kondisinya sendiri, dengan analisisnya sendiri. Sedangkan kondisi kita berbeda dengan orang lain, sehingga kadang kita rugi jika kita ikut-ikutan pada keputusan orang lain. Nah, yang kedua ada halo effect, kecenderungan untuk memberikan penilaian yang lebih baik atau memandang positif terhadap suatu perusahaan atau investasi atau produk investasi hanya berdasarkan pada kualitas atau reputasi merek yang terkenal tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja atau nilai investasi perusahaan. Jadi kita melihat hanya opini yang melekat pada investasi atau perusahaan tersebut. Padahal ada beberapa perusahaan-perusahaan atau instrumen investasi yang tidak terkenal tapi memiliki kinerja yang baik. Nah, itu kita juga kadang terkecoh karena rumornya yang bagus, adanya image yang bagus sehingga kita condong investasi di perusahaan tersebut. Padahal kondisi kinerja perusahaan tersebut masih fluktuatif atau belum stabil atau bahkan condong mengalami kerugian. Contohnya jika sebuah perusahaan memiliki merek yang terkenal atau populer, investor mungkin akan cenderung untuk memberi penilaian lebih atas kinerja saham perusahaan tersebut. Meskipun fundamental keuangan atau faktor-faktor analisis menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko investasi yang tinggi atau kinerja yang buruk. Nah, pengenalan bias interaksi sosial ini merujuk pada kecenderungan manusia untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain dalam mengambil keputusan. Fenomena ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi antar satu dengan yang lainnya. Dalam konteks keuangan, bias interaksi sosial dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, ketika seseorang mendapatkan informasi atau saran yang tepat, maka keputusan kita juga tepat. Sedangkan dampak negatifnya, ketika seseorang terlalu dipengaruhi oleh pendapat orang lain, maka kita membuat keputusan yang tidak rasional. Nah, faktor yang mempengaruhi bias emosi dan interaksi sosial ini yang pertama, pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu yang terlalu bagus atau bagus kadang menimbulkan overconfidence. Kalau misalkan pengalamannya kurang bagus atau rugi, maka bisa loss aversion, dan sebagainya. Atau juga kepribadian. Nah, sikap kita itu suka risiko, menghindari risiko, atau bahkan sangat menghindari risiko. Yang ketiga, situasi ekonomi yang terjadi juga dapat berdampak pada pengambilan keputusan terkait dengan kondisi ekonomi suatu negara, stabil atau tidaknya. Yang keempat, lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial kita apakah mendukung kita terkait dengan keputusan-keputusan kita atau bahkan mempengaruhi kita. Yang kelima, ada informasi yang tersedia. Nah, itu kita harus memproses berbagai informasi untuk pertimbangan kita dalam pengambilan keputusan. Dampaknya apa dalam bias emosi ini? Yang pertama ada jangka panjang. Jangka panjang berarti kebutuhan dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun, pendidikan anak, dan sebagainya. Hal ini sangat berisiko karena ketika salah dalam pengambilan keputusan dalam investasi, bisa saja kita kehilangan uang. Banyak studi kasus terkait dengan asuransi, pensiun, yang mana setiap bulan kita setor ternyata di akhir zonk karena kita hanya memperhatikan reputasi dari perusahaan tersebut tanpa kita melihat kinerjanya. Yang kedua ada jangka panjang, pengeluaran berlebihan dari utang yang tidak terkendali. Nah, itu kita tadi emosinya yang tinggi sehingga kita keputusan dalam berhutang ini tidak matang, salah perhitungan, maka bisa saja kita rugi. Sehingga utangnya ini menumpuk banyak tanpa bisa kita bayar.
Yang ketiga ada dampak lain seperti halnya mempengaruhi kesehatan mental atau stres. Fisik seseorang juga terpengaruh, yang mana mudah lelah ketika berpikir terus-menerus. Masalah keuangan dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Nah, ini kalau kita kehilangan uang itu kan kita stres. Nah, itu juga berdampak pada kesehatan fisik kita nantinya. Kalau kita stres, maka kesehatan fisik juga akan rentan. Cara mengurangi perilaku bias emosi dan interaksi sosial. Yang pertama, kita meningkatkan literasi keuangan. Dengan meningkatkan literasi keuangan, kita akan dapat membedakan informasi yang bermanfaat dan informasi yang menyesatkan. Yang kedua, membuat rencana keuangan yang jelas. Nah, ini kita harus memisahkan jangka pendek, jangka panjang, sehingga target-target kita itu jelas. Yang ketiga, menjaga emosi tetap stabil, sehingga kita tidak terpengaruh oleh salah satu subjektivitas sikap kita. Sehingga semua kebijakan harus objektif berdasarkan fakta dan rasional. Dengan melakukan cara-cara tersebut, seseorang dapat mengatasi bias interaksi keuangan sosial dan juga emosinya, sehingga lebih objektif dan rasional sehingga risikonya dapat terkendali. Jadi dari materi ini dapat kita simpulkan bahwasanya bias emosi dapat mempengaruhi interaksi sosial dan kesehatan mental seseorang, bahkan fisiknya. Sehingga penting bagi kita untuk mengenali perilaku ini dan mencari cara untuk mengatasinya. Jadi sikapnya kalau misalkan terlalu subjektif, bagaimana kita meminimalisir sikap kita. Perilaku bias emosi keuangan adalah fenomena yang umum, di mana keputusan keuangan dipengaruhi oleh emosi atau perasaan, insting, persepsi. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi, pengeluaran, dan utang. Ini sangat bahaya, berarti kita harus kelola emosi kita dalam berinvestasi. Dengan mempraktikkan mindfulness, mencari dukungan orang lain, dan mencari bimbingan dari profesional kesehatan mental itu diperlukan. Jadi pertimbangan dari profesional keuangan, profesional kesehatan mental itu juga perlu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kita. Baik, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya, teman-teman bisa tanyakan nih, diskusi dalam kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.